Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu, kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan, "Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir." Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam. Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?" Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. "Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu?" Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuhan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin.
Pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia. Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. Ini hanyalah batu biasa, kata Abu Nawas. Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak. Yasin mengerutkan kening. Batu ini berbicara, bagaimana mungkin? Abu Nawas tersenyum misterius. Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara. Kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban. Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. Aku akan mencoba, Tuan. Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. "Apa kau tahu?" katanya sambil tersenyum. "Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar." Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. "Batu itu berkata begitu?" Yasin mengangguk. "Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih?" Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Abu Nawas memang ajaib, gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin, "batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan." Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan, lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. "Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu. Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan." Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu." Abu Nawas tertawa kecil. "Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami." Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin.
Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat. Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan, "Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir." Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam. Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?"
Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu? Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang? Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin. Ah, pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia. Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. Ini hanyalah batu biasa, kata Abu Nawas. Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak. Yasin mengerutkan kening. Batu ini berbicara, bagaimana mungkin? Abu Nawas tersenyum misterius. Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara. Kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban. Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. Aku akan mencoba, Tuan. Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. Apa kau tahu? Katanya sambil tersenyum. Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar. Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. Batu itu berkata begitu? Yasin mengangguk. Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih? Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Abu Nawas memang ajaib, gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. Wahai Tuhan Abu Nawas, kata Yasin, batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan. Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan, lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu. Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan. Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu. Abu Nawas tertawa kecil.
Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami. Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin. Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat. Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan, "Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir." Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam.
Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?" Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. "Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu?" Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuhan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin. Pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia." Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. "Ini hanyalah batu biasa," kata Abu Nawas. "Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak." Yasin mengerutkan kening. "Batu ini berbicara, bagaimana mungkin?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara, kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban." Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Tuan." Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. "Apa kau tahu?" katanya sambil tersenyum. "Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar." Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. "Batu itu berkata begitu?" Yasin mengangguk. "Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih?" Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Abu Nawas memang ajaib, gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin, "batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan." Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan, lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. "Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu.
Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan. Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu. Abu Nawas tertawa kecil. Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami. Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin. Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat. Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan. "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu, kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan, "Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir." Ketika Abu Nawas melangkah ke kelas,
Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam. Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?" Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. "Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu?" Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuhan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin. Pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia." Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. "Ini hanyalah batu biasa," kata Abu Nawas. "Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak." Yasin mengerutkan kening. "Batu ini berbicara, bagaimana mungkin?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi, dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara, kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban." Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Tuan." Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. "Apa kau tahu?" katanya sambil tersenyum. "Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar." Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. "Batu itu berkata begitu?" Yasin mengangguk. "Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih?" Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. "Abu Nawas memang ajaib," gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin, "batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan." Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan.
lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu. Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan. Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu. Abu Nawas tertawa kecil. Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami. Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin. Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat. Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan. "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan, "Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air
bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir. Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam. Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?" Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. "Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu?" Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuhan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin. Pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia." Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. "Ini hanyalah batu biasa," kata Abu Nawas. "Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak." Yasin mengerutkan kening. "Batu ini berbicara, bagaimana mungkin?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi, dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara, kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban." Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Tuan." Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. "Apa kau tahu?" katanya sambil tersenyum. "Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar." Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. "Batu itu berkata begitu?" Yasin mengangguk. "Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih?" Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Abu Nawas memang ajaib, gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin, "batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan.
Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan. Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan, lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu. Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan. Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu. Abu Nawas tertawa kecil. Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami. Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin. Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat. Kisah Abu Nawas mengubah kelas membosankan jadi menarik. Tersebutlah Abu Nawas, seorang pria dengan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang mampu membuat orang terperangah. Suatu hari seorang guru datang kepadanya dengan wajah murung. Guru itu mengeluh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lelah mengajar. Para muridku tak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mengantuk, bosan, bahkan ada yang melamun. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bawalah aku ke kelasmu besok," katanya. "Biarkan aku mencoba sesuatu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasuki kelas bersama sang guru. Para murid yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba tertegun melihat pria yang berpakaian sederhana namun berwibawa itu. Tanpa basa-basi, Abu Nawas melangkah ke depan kelas dan memandang para murid dengan senyum penuh misteri. "Anak-anak," katanya, "hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tapi aku ingin tahu dulu siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku." Murid-murid saling pandang penasaran. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik jubahnya. Botol itu berisi cairan bening. Ia mengguncangkannya sedikit sehingga muncul gelembung-gelembung kecil di dalamnya. "Menurut kalian, apakah cairan ini bisa berubah menjadi emas jika aku mengucapkan mantra?" tanya Abu Nawas. Suaranya penuh teka-teki. Murid-murid tertawa kecil. "Tentu tidak, Tuan Abu Nawas. Cairan itu hanya air biasa," jawab seorang anak dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu aku akan membuktikan kalian salah." Ia menutup botol itu dengan kain merah, melafalkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu membuka kain itu. Saat kain diangkat, cairan di dalam botol tampak berubah menjadi kuning keemasan. Murid-murid terperangah. Bagaimana mungkin? Apakah itu sihir? Abu Nawas tersenyum. "Bukan sihir tapi logika. Cairan ini tidak berubah menjadi emas, hanya tampak seperti emas. Aku ingin menambahkan sedikit pewarna ke dalamnya." Murid-murid tertawa lega, tetapi rasa penasaran mereka sudah terbangkitkan. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran pertama hari ini, jangan mudah percaya dengan apa yang kalian lihat. Segala sesuatu perlu dipikirkan dan diuji." Abu Nawas melanjutkan trik-trik cerdasnya. Ia meminta murid-murid menggambar pohon dengan tangan terbalik, membuat mereka menciptakan cerita dengan kata-kata aneh, dan mengajukan teka-teki yang memaksa mereka berpikir di luar kebiasaan. Setiap tugas selalu diawali dengan sesuatu yang tampak mustahil, tetapi berakhir dengan jawaban sederhana yang membuat mereka kagum. "Wahai Abu Nawas," tanya seorang murid, "mengapa engkau membuat kami melakukan hal-hal aneh seperti ini?" "Karena belajar itu tidak harus membosankan," jawab Abu Nawas. "Otak kita seperti kuda yang perlu dirangsang untuk berlari lebih cepat. Kalau hanya disuruh berjalan, ia akan malas. Tapi kalau diberi tantangan, ia akan menjadi kuat." Hari itu, kelas yang sebelumnya sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa dan rasa ingin tahu. Guru yang mengundang Abu Nawas tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Murid-murid yang biasanya enggan belajar kini berebut mengajukan pertanyaan. Abu Nawas pun meninggalkan kelas itu dengan pesan,
Jangan hanya belajar dari buku, belajarlah dari apa yang ada di sekitar kalian. Sebuah batu, selembar daun, atau bahkan setetes air bisa menjadi guru yang baik jika kalian mau berpikir. Ketika Abu Nawas melangkah keluar kelas, seorang murid kecil berlari mengejarnya. Anak itu bernama Yasin. Dikenal di antara teman-temannya sebagai anak yang paling pendiam. Dengan napas terengah-engah, ia menarik ujung jubah Abu Nawas. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin dengan nada malu-malu, "bolehkah aku bertanya satu hal?" Abu Nawas berhenti dan berjongkok hingga matanya sejajar dengan Yasin. "Tentu saja anakku, pertanyaan apa yang mengganjal di hatimu?" Yasin menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi seperti Tuhan, pintar, bijak, dan disukai banyak orang?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menepuk bahu Yasin. Pertanyaanmu ini lebih berat dari semua trik yang kutunjukkan hari ini. Tapi aku akan memberimu sebuah rahasia." Ia mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yasin. "Ini hanyalah batu biasa," kata Abu Nawas. "Tapi jika kau bisa membuat batu ini berbicara, maka kau sudah memulai perjalananmu menjadi bijak." Yasin mengerutkan kening. "Batu ini berbicara, bagaimana mungkin?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Itu tugasmu untuk mencari tahu. Bawalah batu ini kemanapun kau pergi, dan perhatikan apa yang ia katakan kepadamu. Tidak semua pelajaran datang dari suara, kadang-kadang keheningan pun bisa memberikan jawaban." Yasin menggenggam batu itu erat-erat dan mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Tuan." Hari-hari berikutnya, Yasin membawa batu itu kemanapun ia pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, mulai dari bunyi angin yang melewati pepohonan, riak air di sungai, bahkan bayangan awan di atas kepala. Yasin merasa seolah-olah dunia mulai berbicara kepadanya melalui bahasa yang hanya ia mengerti. Suatu hari, ia melihat seorang teman sekelasnya menangis di sudut taman sekolah. Temannya itu bernama Raffi, anak yang sering diejek karena pakaiannya yang lusuh. Biasanya, Yasin tidak berani mendekat, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Yasin duduk di samping Raffi dan mengeluarkan batu kecil dari sakunya. "Apa kau tahu?" katanya sambil tersenyum. "Batu ini pernah berkata kepadaku bahwa semua orang punya cerita yang perlu didengar." Raffi berhenti menangis dan memandang Yasin dengan bingung. "Batu itu berkata begitu?" Yasin mengangguk. "Dan aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang membuatmu sedih?" Raffi akhirnya bercerita tentang keluarganya yang miskin dan bagaimana ia sering diejek teman-temannya. Yasin mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong sedikit pun. Ketika cerita selesai, Raffi merasa lega, seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Sejak hari itu, Yasin menjadi anak yang berbeda. Ia tidak lagi pendiam, melainkan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu dan mendengarkan. Batu kecil pemberian Abu Nawas tetap berada di sakunya, mengingatkannya untuk terus belajar dari kehidupan. Ketika guru yang sebelumnya mengeluh tentang kelasnya melihat perubahan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Abu Nawas memang ajaib, gumamnya. Dan jauh di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia tahu bahwa pelajarannya telah membawa dampak lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Yasin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati. Batu kecil pemberian Abu Nawas masih ia simpan, bukan lagi sebagai benda ajaib, tetapi sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan datang dari kepekaan terhadap dunia di sekitar. Suatu hari, Yasin mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di sebuah desa terdekat untuk memberikan ceramah, dan ia pun bergegas menemui gurunya itu membawa batu kecil yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya.
Ketika Yasin tiba, ia menemukan Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dikeliling orang-orang yang mendengarkan petuahnya. Setelah ceramah selesai, Yasin mendekat dan berlutut di depan Abu Nawas, menyerahkan batu itu dengan penuh rasa hormat. "Wahai Tuhan Abu Nawas," kata Yasin, "batu ini telah mengajarkan aku lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku ingin mengembalikannya sebagai tanda terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan." Abu Nawas memandang batu itu dengan senyum hangat. Ia menggeleng pelan, lalu mendorong batu itu kembali ke tangan Yasin. "Batu ini bukan milikku lagi, Yasin. Kini ia adalah milikmu. Apa yang telah kau pelajari darinya jauh lebih berharga daripada apa yang bisa aku ajarkan." Yasin terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku merasa belum cukup bijaksana, Tuhan. Aku masih sering merasa ragu." Abu Nawas tertawa kecil. "Ragu adalah tanda bahwa kau terus belajar. Kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang terus mencari dan memahami." "Kau sudah jauh melampaui apa yang aku bayangkan, Yasin." Hari itu Yasin kembali ke desanya dengan hati penuh rasa syukur. Ia melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, menginspirasi banyak orang dengan cerita dan kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas seperti biasa melanjutkan perjalanan tanpa pamrih, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati siapa saja yang ditemuinya. Tamat.